Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa hadir pada kesempatan yang mulia ini, karena tidak semua saudara kita, tidak semua manusia pada kesempatan di pagi subuh ini mereguk nikmatnya, kenikmatan yang telah Allah berikan. Padahal seandainya di antara kebanyakan manusia tahu keutamaan-keutamaan di waktu subuh, tentu mereka akan jauh sebelum waktu subuh itu masuk, mereka sudah bangun dan bertafakur dan untuk memuji, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, dan perlu diketahui itu dari sisi religi, dari sisi ketauhidan, dari sisi kesehatan udara pagi yang menjelang subuh ini, terutama sepertiga malam terakhir sampai masuk waktu subuh, itu kadar ozonnya tinggi, sehingga maka barang siapa yang terbiasa menghirup udara sebelum masuk waktu subuh, maka dapat dipastikan akan mendapatkan kesehatan. Karena apa? Arah ozon itu nanti akan mengikat oksigen, sehingga ketika oksigen itu yang sudah diikat dengan ozon masuk ke dalam peredaran darah manusia, maka akan mampu mengikat partikel-partikel radikal bebas. Padahal kita tahu kita hidup di zaman yang akhir zaman ini, semuanya serba mengandung polusi, udara mengandung polusi, kemudian makanan yang kita makan pun juga mengandung polusi. Nah, radikal bebas itu adalah sebuah zat yang sifatnya bisa merusak sel. Makanya untuk mencegah itu terjadi, makanya kita membutuhkan antioksidasi atau antioksidan. Salah satunya adalah dengan terapi ozon ini tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tema kegiatan kita pada pagi hari ini yang ditetapkan oleh pengurus Masjid Mujahidin adalah ngaji suruk. Seperti kita ketahui bersama dalam beberapa keterangan yang disampaikan oleh beberapa narasumber, keutamaan berdiam diri setelah sholat subuh berjamaah. Jadi ketika kita tadi mengikuti sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk diam, berzikir ya, atau mengingat Allah, atau melakukan aktivitas lainnya ibadah yang ya sembari menunggu datangnya terbit matahari, kemudian ditunggu sebentar lagi masuk waktu duha, kemudian kita salat 2 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka yang mau melakukannya akan mendapatkan pahala setingkat pahala haji dan umrah. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan tamah, artinya apa? Sempurna. Nah, kalau kita melihat redaksi hadis ini, kalau kita mempelajari, ternyata begitu maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bayangkan hanya dengan duduk diam, berzikir atau melakukan aktivitas ibadah lainnya, setelah melakukan sholat subuh berjamaah, kemudian sambari menunggu datangnya waktu duha, kita kemudian setelah itu masuk duha, kita sholat 2 rakaat, Allah sudah mengganjar pahala haji dan umrah, dan dikatakan oleh beliau sempurna. Bayangkan kalau kita harus menunaikan ibadah haji, datang ke tanah suci secara fisik, datang secara langsung,
Pertama kendalanya adalah faktor usia. Karena apa? Sekarang ini kalau kita daftar mungkin beberapa puluh tahun lagi kita baru bisa ke sana. Itu pun kalau kita bisa menjamin kita masih hidup. Walaupun masih hidup, belum tentu kita menjamin kesehatan kita bisa menunjang ke sana. Makanya Allah memberikan fasilitas ini, bentuk maha pemurahnya Allah kepada hamba-hambanya. Tetapi kita juga tidak boleh berputus asa, ya, karena Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita, kunjungilah 3 tempat. Jadi kalau kau ingin berkunjung, bersafar di muka bumi ini, prioritaskan kepada 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi lebih kita prioritaskan. Kalau kita ingin rekreasi, ya rekreasi rohani kita ke tempat itu. Tetapi ketika kita secara fisik atau kita tidak mempunyai kemampuan untuk hadir ke sana, maka jangan pernah ragu, Allah mengetahui kemampuan hamba-hambanya. Hanya bagi orang yang mampu ke sana. Artinya mampu secara finansial, mampu secara fisik, mampu secara kesempatan. Tetapi ketika ada hamba-hambanya yang tidak mampu berangkat ke sana, Allah memberikan sebuah anugerah, yaitu tadi yang saya sebutkan, Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang sholat berjamaah subuh, ya, entah itu di musola atau di masjid, kemudian setelah sholat subuh dia menunggu datangnya waktu duha, diisi dengan kegiatan ibadah, entah mengaji, berzikir, atau talabul ilmi, lalu kemudian dia tunaikan sholat 2 rakaat, ketika masuk duha itu, maka diganjar dengan pahala haji dan umrah. Dan pahalanya ini sempurna, kata Rasulullah. Jadi intinya, bahasannya segala sesuatu itu Allah memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya. Karena sesungguhnya agama ini mudah. Dan saya kemarin sempat membaca sebuah status dari seorang ustadz, ya, menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita, lalu kemudian kita tidak mengambil keringanan itu, maka sungguh murka. Maka Allah murka, Rasul juga murka. Maka ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah, maka ambillah kemudahan itu. Inilah ma'asyiral muslimin jamaah sekalian sebagai pengodimah pada kesempatan pagi hari ini, sesuai dengan pamflet atau pengumuman yang disampaikan oleh Kak Mir, bahwasannya ngaji kita ini adalah yang berjudul tentang penolong atau syafaat di akhirat. Sebenarnya materi ini adalah kelanjutan pertemuan yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Sebagai pengingat, pada waktu itu saya menyampaikan sebuah materi yang judulnya hanya sampai mati. Artinya apa? Perjalanan manusia di dunia itu adalah perjalanan yang singkat. Walaupun perjalanan itu panjang, selama dalam kehidupan dunia, maka perjalanan itu dikatakan perjalanan yang singkat, karena kita masih bisa menentukan batas waktu tempuhnya, jarak tempuhnya. Tetapi perjalanan panjang manusia, yang paling panjang adalah perjalanan dimulai ketika dia sudah mati. Pada kesempatan itu saya menyampaikan, kenapa kok dinamakan perjalanan panjang? Karena perjalanannya panjang, tidak bisa kita perkirakan kita akan sampai kapan, dan juga kita tidak tahu berapa jumlah kilometer yang kita tempuh. Padahal di satu sisi kita ini tidak mampu dan tidak tahu berapa bekal yang kita bawa untuk membawa perjalanan kita yang panjang itu. Maka pada kesempatan ini sebagai pelanjutan dari beberapa materi yang lalu, bahwasannya ketika nanti kita ini melakukan perjalanan panjang di akhirat, maka kita ini membutuhkan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa syafaat atau penolong. Kenapa? Kalau kita ini kalau orang Jawa bilang jagakno, ya, kalau hanya menjagakno itu apa ya? Kalau hanya menyandarkan kepada amal-amal ibadah kita belum tentu tahu amal ibadah mana kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita tidak pernah tahu dari sekian waktu sholat-sholat yang kita tunaikan di hadapan Allah sejak usia akil balik hingga akhir kehidupan kita tidak pernah tahu sholat kita yang diterima oleh Allah itu yang mana. Kita juga tidak pernah tahu setiap kita hadir di majelis ilmu, di mana Rasulullah SAW melalui lisannya Allah menjanjikan surga kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Nah, dari sekian majelis ilmu yang kita hadiri,
Kita tidak tahu di mana majelis ilmu itu yang diterima amal kita oleh Allah. Kemudian kita juga sepakat bahwasannya amal ibadah kita yang lain seperti puasa dan sebagainya, ya dari Ramadan satu ke Ramadan yang lain, dari puasa sunnah satu ke puasa sunnah yang lain, di antara puasa itu yang diterima oleh Allah kita tidak tahu. Oleh karenanya perkara dunia ini bisa kita ukur, seperti kalau kita melihat rekening kita di bank, ya, kita bisa tahu ketika kita cek saldo, sudah tahu nominalnya, saldo minimal berapa, dapat transferan dari siapa. Tapi kalau kita melihat saldo akhirat kita berupa pahala yang diberikan oleh Allah, pahala itu buah dari amalan yang diterima oleh Allah, kita tidak akan pernah tahu. Padahal di satu sisi perjalanan kita begitu panjang dalam mengarungi kehidupan akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, perjalanan di dalam kubur yang dimulai setelah kita menghadap kepada Allah dalam alam kematian tidak bisa diukur dengan sesuatu yang mewah. Seperti kalau kita melihat beberapa tayangan, ya, saya sempat melihat tayangan di YouTube itu di salah satu suku di negara Thailand, ketika ada orang yang meninggal, mereka kalau menggali kubur itu luas banget, Pak. Ukurannya bisa mungkin 5 kali ukuran orang biasa. Karena apa? Orang yang meninggal itu juga disempat barang-barang pribadinya juga diikut sertakan. Kalau yang meninggal itu punya kendaraan berupa sepeda motor, maka sepeda motornya itu pun juga ikut dikubur dengan jasadnya. Begitu juga dengan harta-hartanya dikumpulkan. Kenapa? Karena mikir, mereka itu beranggapan ini sepeda motornya untuk membantu dia dalam mengarungi kehidupan akhirat. Dikasih uang di situ, ada uang berupa lembaran-lembaran uang buat untuk jajannya nanti ketika di sana. Padahal itu adalah pemikiran dan anggapan yang batil. Bahwasannya sesungguhnya agama kita itu tidak seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwasannya amal kehidupan manusia itu tidak akan pernah bisa tahu mana aja yang bisa diterima. Seperti yang pernah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, sebagaimana seperti Hasan Al-Basri menangis setiap hari Senin dan Kamis. Kenapa? Ketika ditanya oleh muridnya, "Wahai Syekh, kenapa panjenengan kok ketika hari Senin dan Kamis ini sedih?" Beliau menjawab, "Karena aku mendengar Rasulullah SAW menjawab bahwasannya amal ibadah manusia itu distorkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Dan aku khawatir pada hari Senin dan Kamis itu tidak ada amal ibadahku yang dicatat oleh malaikat yang distorkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Bayangkan, seorang ulama besar, seorang tabi'in, Hasan Al-Basri, beliau khawatir dengan amal ibadahnya yang khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika perjalanan akhirat yang panjang itu, maka kita ini harus membutuhkan penolong dari Allah Subhanahu wa taala, dan penolong ini adalah syafaat. Penolong ini harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan maha pemurahnya, banyak menjadikan perkara-perkara yang sering kita lakukan, yang sering kita hadapi dalam kehidupan dunia, bisa dijadikan oleh Allah sebagai penolong kita nanti dalam kehidupan akhirat. Nah, penolong di sini adalah syafaat. Nah, syafaat di sini tentunya harus mengandung dua syarat. Yang pertama, bahwasannya syafaat itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang mampu memberikan syafaat kecuali oleh orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Dan Nabi Muhammad SAW adalah salah satu orang manusia di muka bumi ini yang diberikan izin oleh Allah bisa memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Nah, dalam hal ini beberapa kalangan umat Islam ini punya kekeliruan dalam berpikir, dalam peranggapan. Ketika mereka tahu bahwa Rasulullah SAW itu bisa memberikan syafaat, mereka itu langsung berdoa memohon kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku memohon syafaatmu." Padahal kita tahu doa itu adalah inti dari ibadah. Doa itu adalah
senjata bagi orang beriman ketika kita ini meminta langsung kepada Rasulullah, padahal Rasulullah itu adalah manusia biasa, maka itu adalah perkara yang batil. Kenapa? Karena menempatkan Rasulullah itu diberikan sifat-sifat ketuhanan. Walaupun Rasulullah SAW diberikan izin oleh Allah dapat memberikan syafaat kelak di hari akhirat, tetap kita ini harus minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan syafaat. Walaupun Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat, kita tidak boleh meminta langsung kepada beliau, tetapi kita harus minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu nanti terserah Allah memberikan syafaat itu kepada siapa, lewat siapa. Makanya ini perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW dalam sebuah kesempatan, dalam sebuah hadis beliau menyampaikan, aku ini hanyalah manusia biasa. Jangan, intinya kita dilarang memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada sifat-sifat ketuhanan kepada Rasulullah, karena manusia biasa. Makanya, apakah sifat ketuhanan itu? Sifat ketuhanan itu memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, kemudian mengetahui yang gaib. Sebagaimana ketika Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamu la ilaha illahu. Bahwasanya ketahuilah bahwa Allah itu mengetahui yang gaib. Allah mengetahui yang gaib dan semuanya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Sifat-sifat ketuhanan itu kadang-kadang sering kita sandarkan kepada seseorang karena kita ini gampang berharap kepada manusia. Kadang kita ini datang kepada, saya pernah menjumpai ada orang itu datang ke dukun. Saya kesini minta rezeki, kepada jenengan supaya dapat dimudahkan. Dia tidak tahu bahwasannya manusia yang dalam hal ini dukun tidak mempunyai sifat ketuhanan. Dia bukan sebagai pemberi rezeki. Dia tidak, kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya Almighty. Almighty itu berkuasa atas segala sesuatu. Makanya dalam hal ini, ketika kita mengetahui Rasulullah SAW memberikan syafaat, diberikan kemampuan syafaat oleh Allah, tetap kita harus minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, itu yang pertama, bahwa syafaat itu yang memberikan adalah Allah. Yang kedua, syarat untuk mendapatkan syafaat adalah senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berimannya ini tidak dicampuri dengan kesyirikan. Kenapa? Fitnah akhir zaman adalah kesyirikan. Walaupun sekarang ini perbuatan bid'ah itu merebak, di mana-mana bid'ah itu merebak, tapi Rasulullah SAW menyampaikan akhir zaman ini fitnah yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah fitnah kesyirikan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, as'adunas bil syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Seseorang nanti yang berbahagia di hari kiamat kelak adalah orang yang mengikhlaskan hatinya terbebas dari kesyirikan. Cirinya apa? Dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka barang siapa yang betul ucapannya mengucapkan la ilaha illallah khalisan dari hatinya yang ikhlas ini, maka dia akan mendapatkan anugerah berupa dimasukkan ke dalam surga. Jadi bertauhid tanpa mencampurkan dengan kesyirikan, maka dia berhak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila seseorang itu berbuat syirik dan dia juga kufur, maka menyebabkan ibadah itu tidak diterima di sisi Allah. Dan ketika hal ini berlaku, dia melakukan kesyirikan dan juga kufur di hadapan Allah, maka tidak ada tempat kembali baginya kecuali adalah neraka. Jadi fitnah akhir zaman itu adalah fitnah kesyirikan, dan ini dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Mana dalilnya yang menunjukkan bahwa fitnah akhir zaman ini adalah fitnah kesyirikan? Dalam sebuah riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, wa ma antum bisyirki illa kasyaratil ba'ida fi jildi sautil aswabih. Perumpamaan umatku yang jatuh ke dalam kesyirikan sebagaimana seperti domba, seekor domba yang bulu-bulunya itu berwarna hitam legam. Lalu kemudian ada garisnya. Jadi kalau domba bulunya hitam legam seluruh tubuhnya, ada garis putih garis putih.
Rasulullah menggambarkan umatku yang jatuh ke dalam kesyirikan itu seperti bulu domba yang berwarna hitam. Lalu yang garis putih seleret itu, seret kayak garis itu ya, itu adalah umatku yang terbebas dari kesyirikan. Jadi sulit menggambarkan bagaimana kesyirikan itu nanti menjadi akhir fitnah zaman di akhir kehidupan ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yusuf. Surat Yusuf itu surat ke-12. Di ayat ke-106 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka menyekutukannya. Baiklah hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu apa saja perkara-perkara yang bisa menjadi syafaat, bisa menjadi penolong kita kelak dalam kehidupan akhirat? Saya merangkum ada sekitar 10 syafaat. Tetapi karena keterbatasan waktu, tidak bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, maka sisa dari pembahasan itu insya Allah pada kesempatan ini akan kita lanjutkan. Maka pada kesempatan pagi ini kita mungkin hanya menyampaikan sekitar 3 syafaat atau penolong dalam kehidupan akhirat. Yang pertama adalah yang kelak bisa menjadi syafaat kita di hadapan Allah dalam kehidupan akhirat adalah anak-anak yang soleh. Ketika kita ini punya anak, lalu bisa menjadikan anak kita ini menjadi anak yang soleh, maka anak yang soleh itu bisa menjadi syafaat penolong kelak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang sahih diceritakan bahwasannya ketika ada anak-anak yang soleh itu akan dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada anak-anak itu yang sudah berada di dalamnya, di depan pintu surga itu untuk masuk surga. Udkhulul jannata, masuklah kalian semua ke dalam surga. Tapi anak-anak itu tidak segera masuk surga. Di depan pintu surga mereka celinguan, mencari-cari kedua orang tuanya. Lalu kemudian setelah di dalam surga itu tidak didapati kedua orang tuanya, lalu anak-anak yang soleh tadi yang sudah dijanjikan masuk surga, tinggal masuk saja. Mereka tidak mau masuk surga. Lalu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Lan nadkhulal jannah hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna." Ya Allah, kami nggak mau masuk surga kalau kami ini nggak bersama dengan kedua orang tua kami, bapak dan ibu kami. Kalau kami tidak bersama dengan kedua orang tua kami, ya kami nggak mau masuk surga. Lalu Allah mengatakan, "Mali ar-rahum." Kenapa kalian? Ketahui kedua orang tua kalian sekarang masih di dalam neraka. Mereka sedang menyelesaikan hukumannya karena hisapnya mereka. Terus Allah mengatakan kepada anak yang lain, orang tuamu di sana masih proses hisap, masih dihitung amal kebaikannya. Kenapa kamu harus menunggu mereka? Ayo masuk, kata Allah. Tetap anak-anak itu yang sudah masuk surga, yang divonis masuk surga, Nabi mengatakan, "Lan nadkhulal jannah hatta yatiha abauna ma hum mahaduna." Ya Allah, kami tetap tidak mau masuk surga kalau tidak bersama ayah dan ibu kami. Karena permintaan anak-anak soleh tadi, maka Allah pun mengabulkan permintaan mereka. Lalu kemudian Allah kabulkan permohonan mereka. Orang tuanya yang tadi di dalam neraka segera diselesaikan oleh Allah proses hukumannya. Orang tua dari anak itu yang tadi melalui proses hisab yang begitu panjang dipermudah, dipersingkat oleh Allah. Lalu akhirnya setelah itu mereka dibersihkan, orang-orang tua mereka lalu dikumpulkan bersama dengan anak-anak mereka. Dan di depan pintu surga itu pun Allah berkata, memerintahkan kepada anak dan orang tua mereka, "Udkhulul jannah antum wa aba'ukum." Sekarang masuklah kalian ke dalam surga bersama dengan orang tua kalian. Makanya dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "At-tadaruna manirukub." Kalian ngerti apa enggak? Siapakah yang dimaksud dengan mandul itu? Kemudian sahabat mengatakan, "Alladzina yuladillahu ya Rasulullah." Orang yang mandul itu adalah orang yang punya keturunan ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "La, tidak.
Ar-rukub, yaitu orang-orang yang mandul adalah mau auladun, mereka diberikan anak oleh Allah, bahkan anaknya banyak. Walam yuqaddimun aulati syai'an, tapi di antara anak-anak mereka tidak ada yang mampu bermanfaat di jalan Allah bagi kedua orang tuanya. Makanya ketika ada seseorang atau diri kita, anak kita ini sobo masjid, ya, sering ikut sholat berjamaah, sering ngaji, ya, kemudian nurut perintah orang tua, maka itu adalah sebuah kenikmatan. Karena apa? Anak-anak yang soleh itu nanti bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza mata ibnu Adam in khata amalu ila min salasin." Ini sering disampaikan, jika ada anak Adam sudah mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3. Dari ketiga amalan ini yang disebutkan pertama kali Rasulullah adalah waladun solihun, yaitu anak yang soleh. Makanya Imam Al-Qurtubi sampai berkata, tidak ada perkara yang bisa membuat seseorang itu bahagia kecuali mendapati keturunannya itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara pertama yang kelak di akhirat bisa menjadi syafaat atau penolongnya agama Allah. Kemudian yang kedua, perkara yang bisa memberikan atau bisa menjadikan syafaat atau penolong bagi kita di akhirat adalah berteman dengan orang-orang yang soleh. Jadi berteman dengan orang-orang soleh ini bisa menjadi syafaat. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW bersabda, apabila orang-orang mukmin itu ketika melihat diri mereka selamat dan berada di dalam surga, mereka itu mencari-cari teman mereka yang selama dalam kehidupan dunia itu mereka itu taat dalam ketaatan, sholat berjamaah bareng, ya, sering kemana-kemana ngaji bareng, ya, sering itikaf bareng, sering puasa, sahur, berbuka puasa bersama-sama bareng. Tapi ketika di antara mereka dalam surga, mereka tidak bisa ketemu, tidak bisa nemui. Mereka itu berusaha mencari. Akhirnya apa? Mereka pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, di manakah teman-teman kami dulu yang sama dalam kehidupan dunia ini bersama kami, dalam ketaatan bersamamu? Kenapa kami kok tidak bisa menjumpai mereka?" Lalu Allah mengatakan, fayaqulullah idhabu faman mahjatum fi qalbi misqala dinarin min imanin fa akhrijuhu. Allah mengatakan, teman kalian masih ada di dalam neraka, menyelesaikan hukumannya, masuklah kalian ke dalam neraka. Jadi orang yang dulu sudah masuk surga diperintahkan oleh Allah masuk neraka. Maksudnya apa? Tujuannya untuk mencari temannya. Apakah gosong? Ya enggak lah. Jadi neraka itu bikin gosong orang yang sudah masuk neraka. Tapi kalau orang yang sudah masuk surga, masuk ke dalam neraka, ya tidak akan gosong. Lalu dicarilah teman-temannya itu, lalu ditariklah teman itu dari neraka, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, dimandikan, dibersihkan, sehingga kembali seperti semula, dan akhirnya diajak bergabung masuk surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah mengharamkan surga bagi orang yang bermukmin. Makanya wa yuharimullah suwarahum 'alan nar. Allah mengharamkan api neraka bagi orang mukmin. Seperti Nabi Ibrahim, ya, yang diharamkan masuk surga, masuk neraka, yang diharamkan terkena api. Makanya nanti kalau ada orang mukmin yang masuk ke neraka, mencari sahabat-sahabatnya di dunia dulu dalam ketaatan, mereka tidak terbakar oleh api neraka. Maka ma'asyiral muslimin, kembali kepada pembicaraan kita. Maka teman-teman yang soleh mampu mengajak kepada teman-teman yang lainnya yang masuk neraka untuk masuk ke dalam surga. Dan hadis ini dalilnya sahih, bahwasannya di antara syafaat kita yaitu dengan berteman dengan orang yang soleh. Makanya kalau kita melihat kisah Ashabul Kahfi, kisah pemuda di dalam gua, anjing saja, binatang yang dianggap rendah karena mengandung najis yang berat. Bayangkan kalau seseorang itu kena air liurnya anjing, sampai harus disuruh mencuci sebanyak 7 kali, cucian yang terakhir itu dicuci dengan tanah. Bayangkan anjing, ya, ketika dia berteman dengan pemuda-pemuda soleh, terhimpun dalam gua, maka di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-18 Allah menyampaikan,
anjing itu juga ikut masuk surga. Mereka mulia berteman dengan orang-orang soleh. Makanya kalau anjing saja mulia berteman dengan orang-orang soleh, apalagi kita sebagai manusia. Makanya kalau kita sebagai manusia banyak harus punya referensi berteman dengan orang-orang yang soleh. Oleh karena itu para nabi, ya, kalau kita melihat mereka itu juga mencari teman seperjuangan, teman yang soleh. Seperti Nabi Musa itu berteman dengan Nabi Harun. Ya. Kemudian Nabi Isa itu temannya apa? Dari kalangan Hawariyun. Kemudian Umar bin Khattab, ya, Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu teman-temannya Nabi Muhammad SAW dalam dakwah ini, dalam mengemban perintah agama ini, menyebarluaskan agama ini, berdakwah dalam rangka meningkatkan dan menguatkan kalimat la ilaha illallah. Itu keutamaan berteman dengan orang soleh. Makanya Rasulullah SAW menjadikan wasilah berteman dengan orang soleh ini sebagai jalan untuk mendapatkan cintanya Allah. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad memberikan sebuah kita doa yang untuk dapat kita amalkan. Allahumma ini as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqaribuni ila hubbika. Ya Allah, aku mohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu dan amal yang engkau cintai yang bisa mendekatkan cintamu. Di sini Rasulullah memohon 3 cinta. Memohon cintanya Allah, memohon cintanya orang-orang yang mencintai Allah, dan memohon dapat melakukan amal-amal ibadah yang dicintai oleh Allah, sehingga secara otomatis amalan yang dicintai oleh Allah itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan yang nomor 2 tadi, cinta dari orang-orang yang cinta kepada Allah. Makanya kalau kita ini sudah mendapatkan cinta dari cintanya orang-orang yang cinta kepada Allah, maka secara otomatis Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin, syafaat yang bisa menjadi penolong kita nanti di akhirat adalah syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Seperti di mukadimah tadi saya menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada siapa saja yang dikehendaki. Dan dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW sebagai salah satu hamba Allah yang dikehendaki bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bercerita, "Likulli nabiyyin da'watun ya'tu biha wa uridu an atabi da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah." Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya di tangannya, maksudnya di tangannya Rasulullah ini sebagai kias, maksudnya beliau diberikan kemampuan. Beliau mengatakan, likulli nabiyyin da'watun, sesungguhnya setiap para nabi itu mempunyai doa yang mustajab. Lalu Rasulullah berkata, wa uridu an atabi, tapi aku sembunyikan, aku tunda permohonan doaku ini. Jadi setiap para nabi dan Rasul itu punya doa pamungkas. Tapi Rasulullah menyampaikan, doa pamungkasku ini aku simpan, aku tahan. Nanti ketika di akhirat, doa ini baru aku mohonkan kepada Allah untuk sebagai syafaat untuk umat-umatku. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, ya, Nabi dan Rasul terdahulu itu ketika diberikan doa pamungkas oleh Allah, mereka menggunakannya di dunia. Seperti Nabi Nuh, ketika berdakwah sekian ratus tahun, umatnya tidak ada yang reken, tidak ada yang ngikuti, akhirnya apa? Jengkel, akhirnya berdoa Nabi Nuh. Akhirnya setelah berdoa, Allah memerintahkan Nabi Nuh ini bikin kapal. Padahal daerahnya tandus, jauh dari laut, disuruh bikin kapalnya besar. Dan Allah mengabulkan doa Nabi Nuh itu, menghadirkan banjir bandang yang begitu besar, seluruh umat Nabi Nuh ditenggelamkan. Ini karena Nabi Nuh punya doa pamungkas. Begitu juga dengan Nabi yang lain, punya doa pamungkas. Tetapi khusus Rasulullah SAW, doa pamungkasnya ditunda nanti di akhirat.
digunakan untuk apa? Sebagai permohonan syafaat kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin, ini menjadikan dalil kepada kita bahwasannya Nabi Muhammad SAW bisa memberikan syafaat atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada hadis lagi yang dari Imam Muslim. Cuman hadisnya ini panjang, saya singkat saja. Nanti di hari kiamat, manusia itu banyak berbondong-bondong mencari syafaat, mencari pertolongan. Lalu manusia itu yang di dalam kehidupan akhirat itu mereka mencari siapa saja yang sekiranya bisa sebagai penolong. Lalu kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh menyatakan tidak mampu, tidak bisa memberikan syafaat karena Nabi Nuh pernah menggunakan doa pamungkasnya tadi dalam kehidupan dunia. Lalu mereka pun datang kepada Nabi Ibrahim, minta syafaat kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mengatakan, aku dulu pernah berbuat dosa, pernah berbohong. Sehingga waktu itu dia berbohong untuk menyelamatkan istrinya. Aku tidak bisa, karena aku dulu pernah berbuat dosa. Lalu kemudian umat-umat di dalam kehidupan akhirat itu datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa tidak bisa. Lalu kemudian datang kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa pun tidak bisa. Lalu akhirnya apa? Mereka akhirnya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka disinilah kita paham bahwasannya di antara 25 Nabi dan Rasul, ya, Nabi Muhammad adalah Nabi yang mulia. Maka ketika itu Rasulullah SAW pun bersujud, maka dikatakan kepada beliau ketika bersujud, ya, setelah berdoa, lalu diperintahkan, ada suara mengatakan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Kalau engkau minta, akan dikabulkan. Kalau engkau akan minta syafaat, maka akan diberikan syafaat. Lalu Rasulullah SAW pun mengangkat kepalanya, dan beliau meminta untuk berikan syafaat kepada umatnya. Disinilah kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW mampu memberikan syafaat kepada setiap umat, bahkan umat-umat Nabi dan Rasul terdahulu, tidak hanya umat beliau. Inilah keutamaan Nabi dan Rasul. Jadi kalau Nabi dan Rasul terdahulu itu hanya untuk umat mereka, tetapi nanti di akhirat Rasulullah mampu memberikan syafaat tidak hanya untuk umat beliau, tapi juga untuk Nabi dan Rasul yang lain. Maka ma'asyiral muslimin, Rasulullah Muhammad SAW memberikan syafaat kepada umatnya. Tapi masalahnya adalah, apakah umatnya atau kita layak diberikan syafaat oleh beliau? Tentu kita harus berusaha memantaskan diri kita untuk dapat syafaatnya. Karena apa? Syafaat Rasulullah SAW itu ditujukan hanya kepada mereka yang dalam kehidupan dunia itu benar-benar mengikuti sunnah beliau, mencintai beliau. Jadi jangan buru-buru menyatakan bahwa diri kita ini cinta kepada Rasulullah tanpa ada pembuktian. Karena apa? Karena sesungguhnya pengorbanan dan cinta itu butuh pembuktian. Maka cinta itu butuh pembuktian. Seperti sebuah kisah, ya, ada seorang wanita yang bernama Ummu Warokoh. Dalam sebuah peperangan, Ummu Warokoh ini mendapatkan kabar kalau seluruh keluarganya ini meninggal dalam peperangan. Ayahnya, suaminya, anaknya meninggal. Tetapi ketika Ummu Warokoh dapat kabar bahwa keluarga meninggal semua, dia nggak gopoh, nggak kaget, tapi dia bertanya, gimana Rasulullah kondisinya? Apakah selamat? Gimana? Mengkhawatirkan Rasulullah. Ketika sang pemberi kabar menyatakan bahwa Rasulullah SAW baik-baik saja, sehat saja, selamat dalam peperangan itu, maka Ummu Warokoh pun bersyukur, tampak raut kegembiraan di dalam wajahnya. Baru setelah itu dia memikirkan keluarganya, bayangkan. Padahal Ummu Warokoh ini diberikan kabar keluarganya seluruhnya sudah meninggal dunia dalam peperangan, tetapi dia lebih memikirkan, mengkhawatirkan tentang keselamatan Rasulullah SAW. Ini contoh kalau cinta kepada Rasulullah SAW. Maka cinta seperti inilah yang mampu nanti kelak di dalam kehidupan akhirat mampu menghadirkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, maka jadikanlah diri kita ini pantas untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan syafaatnya Allah Subhanahu wa taala.
melalui hal-hal yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai syarat untuk mendapatkan syafaat itu, pertama adalah kita ini cinta kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, dan tidak mencampurkan keimanan itu dengan kekufuran dan kemusyrikan. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Karena keterbatasan waktu, maka pembahasan tentang syafaat atau penolong agama Allah ini dapat dilanjutkan dalam kesempatan yang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, jumlah syafaat itu setelah dihimpun dari beberapa sumber, ada sekitar 10 syafaat yang diberikan oleh Allah. Tetapi pada kesempatan pagi ini hanya bisa tersampaikan 3 poin syafaat yang diberikan oleh Allah. Maka pada kesempatan yang lain akan kita lanjutkan pembahasan syafaat-syafaat berikutnya yang diberikan oleh Allah kepada kita kelak dalam kehidupan akhirat. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan, karena sesungguhnya kekurangan, kekhilafan hanya dari saya pribadi, sedangkan kebenaran secara mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.